Winner never quit and quitters never win. Quote ini adalah quote yang sering kita pakai saat kita ingin berjuang dalam hidup kita, merubah hidup kita, baik itu dalam kerjaan kita, bisnis kita, maupun kehidupan kita. Namun, ada kondisi-kondisi di mana menyerah itu adalah sebuah solusi loh. Coba kita lihat orang-orang sukses. Mereka dulunya pernah berhenti di bisnis-bisnisnya yang terdahulu, mengerjakan bisnis mereka yang terdahulu, kemudian mereka menyerah dan pindah di bisnisnya yang sekarang. Dan di bisnisnya yang sekarang itu mereka sukses. Jadi berhenti itu bukanlah sikap seorang pecundang, melainkan bisa jadi berhenti itu merupakan sikap seorang pemenang. Jika ada jikanya, boleh menyerah tapi penuhi syarat-syaratnya. Nah, mari kita bahas supaya ketika kita memutuskan untuk berhenti, berhentinya kita itu adalah berhentinya seorang pemenang, bukan berhentinya seorang pecundang. Pertanyaannya adalah, kapan saatnya kita memutuskan untuk berhenti berjuang? Bagaimana caranya kita bisa membedakan situasi serta menentukan waktu yang tepat untuk berhenti atau tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan? Pertanyaan-pertanyaan ini saya yakin pasti sering muncul dalam benak kita, saya dan Anda. Apalagi ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau berhenti nanti dibilang pecundang, kalau terus malah babak belur. Terus gimana dong? Kalau Anda merasa berhenti adalah sikap seorang pecundang, sebenarnya itu tidak salah. Tapi percaya atau tidak, dalam bukunya Seth Godin, The Deep, dia mengatakan bahwa berhenti seringkali merupakan strategi penting dalam mengatur kehidupan dan karir kita. Berhenti bukanlah sikap seorang pecundang, tetapi juga sikap seorang pemenang dan orang sukses. Dan yang membedakan berhentinya pecundang dan berhentinya orang sukses adalah cara dan alasan mereka dalam menentukan saat mereka berhenti. Orang sukses ketika memutuskan untuk berhenti berdasarkan strategi dan rencana. Sedangkan orang-orang gagal berhenti ya suka-suka hati mereka, alias mereka memakai perasaan. Nah, menurut Godin, yang perlu kita pahami pertama adalah 3 macam situasi, atau dalam buku The Deep itu digambarkan sebagai kurva yang mewakili hampir semua jenis situasi yang kita hadapi dan kita kerjakan sekarang. Ada situasi di mana situasi kuldesak atau kurva buntu atau pekerjaan buntu. Ini adalah situasi di mana kita kerja, tapi kita tidak melihat sebuah perubahan yang signifikan. Proses itu ya gitu-gitu aja, tidak membaik dan tidak memburuk. Ada juga situasi yang namanya situasi jurang atau kurva jurang, di mana sebenarnya Anda tahu tuh kalau kita terusin pekerjaan ini akan membawa bencana, rasa sakit, dan dampak negatif. Contohnya, Anda melakukan bisnis-bisnis ilegal atau segala macam judi atau segala macam yang merugikan orang lain. Bekerja keras dari awal, tapi dari awal Anda tahu kalau bisnis itu tidak baik, memalukan, dan merugikan. Nah, dalam 2 situasi ini, yaitu situasi buntu dan situasi jurang, memilih untuk berhenti adalah tindakan atau sikap seorang pemenang. Berhenti adalah tindakan yang terukur dan cerdas. Tapi, selain 2 situasi ini, ada juga situasi yang dimana semua orang alamin kalau dia mau berjuang. Saat kita mulai bisnis baru, pekerjaan baru, atau rumah tangga baru. Yaitu situasi dimana awalnya semua terasa indah, semua terasa baik-baik saja. Kita semangat melakukannya karena kita punya hal-hal yang baru, dan saat kita melakukan proses perjalanannya di awal sangat positif dan menyenangkan. Tapi gak lama kemudian proses yang kita alamin tersebut mengalami penurunan. Tantangan makin berat, pekerjaan makin berat, gaji yang tidak sesuai, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita, dan banyak tantangan-tantangan yang kita tidak prediksi. Nah, dalam bukunya The Deep ini, inilah yang namanya kurva deep atau situasi di mana ketekunan dan tekad kita diuji, atau situasi kita itu mengalami penurunan, di mana kita akan melewati masa-masa di mana kita dari orang yang amatir menjadi orang yang mahir. Dan tidak semua orang akan tahan dengan proses ini, karena proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan sampai akhirnya Anda menjadi sukses. Maka benar kata quote bilang, yang tersulit itu bukan memilih, tapi yang tersulit itu adalah setia pada pilihan yang dibuat, apalagi pilihan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dan rencana dia. Terus pertanyaannya, apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam kurva deep ini?
Simple, jawabannya sederhana. Yang kita lakukan adalah sebuah pembelajaran, sebuah evaluasi, dan sebuah perenungan yang panjang. Ada cost benefit analysis atau analisis untung rugi yang kita harus buat. Kita lihat apakah hasil yang Anda akan dapatkan nanti lebih besar daripada pengorbanan Anda. Kalau jawabannya tidak, segera tinggalkan bisnisnya. Tapi kalau yang didapatkan bisa membawa semua kepada hal-hal yang Anda impikan, maka teruslah berjuang dan lalui proses deepnya tersebut. Sayangnya, mayoritas orang yang dalam perjalanannya menuju sukses berhenti hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Merasa sakit, berhenti. Merasa susah, berhenti. Malu diejek orang, berhenti juga. Ketakutan, berhenti juga. Uang tidak cukup, berhenti. Waktu tidak cukup, berhenti. Merasa kemampuan terbatas, berhenti. Tidak mau disuruh belajar, berhenti. Hilang minat, berhenti. Kerjaan membosankan, berhenti. Berhenti cuman gara-gara hal-hal sepele. Berhenti di masa deep berdasarkan hal yang tidak perlu adalah keputusan yang sangat buruk. Kayak anak kecil berhenti belajar karate karena capek, malas latihan, atau dimarahin pelatihnya. Gak apa-apa berhenti bila tujuan di depan itu gak jelas. Gak apa-apa berhenti ketika Anda harus memilih mana yang lebih baik dari antara dua ini. Contoh, gak apa-apa berhenti melakukan bisnis Anda pada saat Anda mendapatkan beasiswa di luar negeri dan setelah pulang dari luar negeri tersebut Anda mendapatkan pekerjaan yang sangat layak. Ya gak masalah. Anda tidak akan bisa mengejar dua kelinci sekaligus. Anda tidak akan pernah dapat. Tapi jangan pernah sekali-kali Anda berhenti bila yang Anda tahu hanya bisnis tersebut. Jika yang Anda tahu hanyalah pekerjaan tersebut. Jika keahlian Anda hanya di profesi tersebut dan Anda tidak punya pilihan lain. Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk menentukan dan mempertimbangkan. Ingat, jangan melakukan keputusan untuk berhenti pada saat Anda panik atau pada saat Anda marah. Ini sangat berbahaya sekali. Anda bisa berhenti kapan saja kok, tapi tunggu reda dulu marahnya, reda dulu paniknya, baru Anda bisa memutuskan. Kurva deep atau situasi ketika tekad kita diuji ini sama seperti ceritanya Gatot Kaca yang masuk ke kawah condro di muka, dan setelah dia keluar dari kawah condro di muka tersebut, dia jadi sangat kuat dan tidak ada yang bisa ngalahin dia. Intinya, siapapun yang berjuang untuk hidupnya pasti akan melalui proses ini. Semuanya. Akan tetapi yang membedakan seseorang yang berhasil atau tidak adalah cara dia belajar, cara dia bereaksi, dan ketenangan dia menghadapi situasi ini. Ada 3 jenis orang ketika dia menghadapi proses deep ini atau perjuangan ini. Yang pertama, orang yang gigih dan berani. Dia sadar betul bahwa kurva deep ini itu nyata. Dia bertahan, dia berusaha, dia belajar, dan dia berhasil melewati masa deep ini. Akhirnya, dia menjadi orang yang sukses. Ada yang kedua, orang yang dewasa dan realistis. Dia ini bahkan tidak repot-repot untuk memulainya. Karena mereka sadar bahwa kemungkinan besar kalau dia lewatin ini dia tidak akan sanggup. Dan itu akan hanya membuang-buang uang dia, waktu dia, dan tenaga dia. Ya, dia akan berkata itu sia-sia. Mereka sudah tahu dari awal, bahkan sebelum mereka memutuskan. Ada lagi, jenis yang ketiga, orang bodoh dan arogan. Orang bodoh dan arogan, dia memulai, dia berusaha sekerasnya, dan dia mengerahkan segala macam tenaganya, waktunya, uang. Kemudian dia berhenti pada saat dia menderita dalam kondisi deep ini. Kesimpulannya adalah Anda boleh menyerah, tapi Anda punya alternatif-alternatif lain. Dan alternatif itu lebih baik daripada apa yang Anda kerjakan sekarang. Tapi jangan sekali-kali menyerah apabila Anda tidak punya pilihan lain dan Anda menyerah hanya gara-gara sepele. Terima kasih, semoga bermanfaat.